Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadirin, yang akan kami sampaikan adalah masalah tentang sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah kadang sebuah amaliyah yang sering kita remehkan, karena kita berpedoman yang penting kita sholat. Masih seperti itu, Pak, mohon maaf ini. Apakah itu tidak sah kalau cuman berpedoman yang penting saya sholat? Sah, Pak. Kalau berbicara masalah sah, gugur kewajiban, itu mencukupi dan sah. Tapi hadirin, ada sesuatu amaliyah memang yang harus kita perhatikan untuk ditekankan, dikerjakan. Karena sisi lain pahalanya luar biasa, sisi lain ancamannya yang meremehkan juga luar biasa, Pak, sholat jamaah itu. Nah, hadirin, pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas bagaimana orang yang menjaga sholat jamaah berkah rezekinya, tidak fakir dunia akhirat, ya kan? Kemudian dibebaskan dari azab kubur, kemudian melewati sirat secepat kilat, kemudian mendapat catatan amal dengan tangan kanan, kemudian masuk surga bighairi hisabin, tanpa hisab. Ini orang yang menjaga sholat berjamaah itu seperti itu. Tapi ancamannya ternyata, hadirin, luar biasa. Orang yang menggampangkan, orang yang meremehkan, orang yang menyepelekan sholat berjamaah, itu ternyata Rasulullah SAW bersabda dengan ancaman yang luar biasa. 12 murka Allah, azab Allah yang Allah berikan kepada orang yang yatahawanu, tahawana anisolah ma'al jamaah, yang menggampangkan terhadap orang atas sholat berjamaah. 3 pada saat hidup, 3 nanti Allah berikan pada saat nazak, 3 nanti Allah berikan di alam kubur, dan 3 perkara nanti pada hari kiamat. Untungnya alhamdulillah sehabis kiamat itu tidak ada lagi azab yang berkaitan dengan meremehkan sholat berjamaah. Tapi kalau meremehkan sholat masih ada, karena sholat itu luar biasa, Pak. Ini dari dunia, saat nazak, saat dikubur, saat yaumal kiamah. Itu hadirin, bagi orang yang meremehkan sholat berjamaah ada ancamannya, Pak. Nah hadirin, kenapa kok ancaman itu tidak sampai ke akhirat? Nah, kalau sudah seperti itu, wallahu a'lam bishawab, Pak. Karena kadang ada sesuatu perkara yang memang kadang kita tidak pernah tahu, karena perkara itu tersirat di dalamnya, Pak. Itu luar biasa sekali. Itu hanya ulama-ulama tertentu yang mampu mentafsirkan, menerjemahkan hal seperti itu, Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali di awal. 3 perkara. Gini loh, Pak, gini loh. Kenapa kok nggak sampai di akhirat? Kadang kita ini mendengar hadis itu, kalau nggak paham dengan ilmu mantik balaghahnya, itu kadang tersilap, Pak. Contoh begini, Pak. Golongan siapa yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, Pak? Kalau Bapak pengen tahu, golongan pertama yang akan digiring oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka, golongan pertama kali dari umat Muhammad, itu adalah ulama-ulama yang syuk,
ulama-ulama yang menggunakan ilmu agamanya untuk mencari dunia. Naudzubillah min dzalik. Orang yang hafiz Al-Quran, yang menggunakan kehafizannya untuk mencari dunia, itu nanti menjadi golongan-golongan pertama yang masuk nerakanya Allah, Pak. Nah, kita kan seneng tuh, Pak, kapok ya jadi ulama. Makanya jangan jadi ulama yang masuk neraka saja golongan pertama, kan itu kan. Kita yang nggak sadar. Padahal itu bentuk kasih sayang Allah kepada para alim ulama dan kepada para hafiz. Meskipun dia melanggar, tapi namanya ulama, Pak. Dulu waktu hidup mudanya sudah dikorbankan untuk agama. Orang hafiz berapa banyak waktu yang dia korbankan untuk agama. Dulu kita muda, Pak, Masya Allah, happy sana sini, jalan-jalan sana sini, jalan sini, bahkan ya naudzubillah pacaran sana pacaran sini, ya kan. Sementara mereka yang jadi ulama-ulama ini, masa mudanya mereka habiskan di pondok, ngapalin, Pak, ngapalin ilmu-ilmu agama. Segitu perjuangannya dia menjadi ulama. Bagaimanapun bentuknya nanti Allah tetap pasti masih sayang sama dia. Maka hadirin, bentuk kasih sayangnya agar tidak terlalu lama siksaan di dalam antrian, maka merekalah golongan orang-orang yang pertama dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Sementara yang lain masih mengantri. Orang yang mengantri itu sudah merasakan azab. Karena golongan orang yang mengantri itu, Pak, mereka sampai berkata begini, ya Allah, sudahlah, tidak perlu kita ini dihisab, langsung saja dimasukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah, karena nggak tahan dengan siksaan ketika mengantri. Nah, para alim ulama disayang oleh Allah, tidak dibebankan untuk azab mengantrinya, maka dimasukkan ke dalam neraka golongan yang pertama. Kita masih jauh, Pak, masih antri sana sini, masih nunggu dipanggil lagi, Pak. Begitu kita baru mau dipanggil, para alim ulama dan para hafiz sudah keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah nikmati surga, kita naudzubillah masih antri panjang, ya kan. Dipanggil satu, ya, dihisab, ditanyakan, panggil lagi, nanti satu lagi, sampai kemudian habis, Pak. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada ulama. Dengan adanya satu hadis yang Rasulullah sampaikan, ulama menjadi golongan pertama kali. Bagi yang tidak tahu, wah, kapok kok jadi ulama. Bagi yang nggak tahu, tapi bagi yang tahu maknanya, alhamdulillah, ternyata itulah kasih sayang Allah untuk tidak mengadab para alim ulama dan hafiz Al-Quran dalam adab siksaan antrian. Itu, Pak. Karena nanti orang akan berebut menjadi golongan yang pertama untuk masuk neraka, itu malah berebut, Pak. Ketika kamu sudah wajah-wajah ahli neraka itu kan nampak, Pak, ya kan. Tapi insya Allah kalau wajah-wajah Bapak Ibu ini ahli surga semua, amin ya rabbal alamin. Kalau saya berkata begini, jenengan juga harus berhusnudon sama saya juga. Insya Allah Pak Ustadz juga wajah penduduk surga. Jangan saya ngomong kayak gitu, bapak-bapak beda dengan sampean Pak Ustadz, wah repot itu namanya, kan itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, 3 perkara mantahawana anis sholatil ma'al jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah akan mengazab dengan 12 azab. Yang 3 di dunia. Yarfa'ullah al-barakata, yarfa'ullahu barakata min kasbi wa rizkihi. Allah angkat keberkahan dari rezeki dan mata pencahariannya, Pak. Ini dikunci betul, Pak. Allah cabut keberkahan dari mata pencarian dan dari rezekinya. Berapa banyak orang yang sudah gila-gilaan bekerja, siang jadi malam, malam jadi siang, kok menyepelekan sholat jamaahnya, Pak. Hasil yang dia peroleh tidak sama dengan orang yang bekerja tapi disiplin sholat jamaah. Tidak sama. Ada saja itu, Pak, di keluarga itu. Apakah kemudian yang banyak penderitaannya, yang jadi masalah, keluarganya panas, rezekinya, aduh naudzubillah, rezekinya banyak tapi masih kurang, terus terjerat riba, wes gak karu-karuan, boy. Sama jabatannya, sama kedudukannya, bahkan kalau punya warung sama warungnya, Pak. Tapi yang menjaga sholat bersama dengan tidak beda. Yang menjaga sholat bersama itu keluarganya tanpa rukun, harmonis, bahagia.
Bahkan makan, menikmati makanan apapun enak saja, berkah Pak. Setiap aktivitasnya ada nilai ibadah. Setiap aktivitas ada nilai ibadah. Kita melihat kok, ya Allah, tabung, alhamdulillah bisa menunaikan haji. Tabung untuk menyekolahkan anak. Tabung, pokoknya bisa sukses karena keberkahan di dalam menjaga salat jamaah itu. Tapi ada hadirin yang kerjanya itu mati-matian, ya kan? Tapi nggak berkah. Ada seseorang itu Pak, pedagang bubur kacang hijau keliling Pak. Itu setiap adzan berkumandang berhenti di situ Pak. Entah ada yang beli atau tidak, masya Allah. Udahlah pokoknya, justru di masjid malah ramai gitu ya Pak dia. Nah ini kan mau alami sawab. Ada kisah hadirin, saya kalau menceritakan ini nangis karena ini kisah bapak saya. Beliau ini jual gorengan Pak, keliling, ya kan, pakai sepeda ontel. Pas di sebuah SMA itu pas adzan zuhur, pas istirahat. Ayah saya itu cuma meletakkan satu kantong. Kalian kalau mau membeli, ambil gorengannya, bayarnya di kantong ini. Bapak mau kemana? Saya mau sholat. Bapak, saya tinggalkan sholat jamaah zuhurnya Pak. Tinggalkan jualannya sholat zuhur bersama. Alhamdulillah Allah beri waktu meninggalnya dalam keadaan sedang membaca doa habis berwudu. Habis wudu begitu ngangkat tangan, Allahumma ij'alni, tumbang meninggal. Padahal barang siapa yang istiqomah berdoa sehabis wudu, maka keistimewaannya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk masuk surga dari pintu manapun yang dikehendaki. Itu luar biasanya di situ Pak. Makanya hadirin yang pertama, menjaga sholat berjamaah, disiplinkan hadirin, konsistenkan diri kita. Anda menjaga sholat berjamaah, pengaruh di umur, pengaruh di keluarga, pengaruh di rezeki. Tapi kebalikannya, kok tidak mau mengkonsistenkan diri sholat jamaah, bahkan adzan berkumandang sepelekan, padahal kalau dihitung itu kan sama Pak. Setelah adzan sholat kita juga masih sama rokaatnya, sebelum adzan juga sama rokaatnya. Ya kecuali sekali dua kali ada sesuatu yang membuat kita terlambat bersama, itu wajar kalau sekali dua kali. Tapi keinginan untuk menjaga itu masih tetap ada. Anda betul-betul menjaga, tapi kok disepelekan, adzan disepelekan, ini disepelekan karena kesibukan, selamanya hadirin hilang berkah rezekinya, berkah mata pencariannya. Kurang terus Pak kita. Mata pencariannya hadirin, kadang kita kerja itu nggak selesai-selesai Pak. Ini kenapa? Karena ya keberkahan tadi. Makanya hadirin, ini yang pertama, azab yang akan diterima oleh seseorang yang menyepelekan masalah sholat berjamaah. Yarfa'ullahu barakatan minar rizki wa min kasbihi wa rizkihi. Barang siapa yang menggampangkan sholat berjamaah, maka Allah cabut keberkahan dari mata pencahariannya dan dari rezekinya. Adapun yang lain insya Allah kita sambung di pekan setelah berikut ini Pak, karena pekan besok insya Allah mengkafani jenazah, pekan berikutnya baru kita sambung lagi tentang masalah azab bagi orang yang menggampangkan sholat berjamaah. Nah ini harus meningkat Pak ibadah kita. Calon-calon waliullah semua harus mulai bertahap meningkat bagaimana kualitas ibadahnya, ya kan? Calon penghuni surga kok nggak meningkat-meningkat, wah ya repot ya kan? Ini Bapak Ibu ini calon-calon ma'rifatullah, calon-calon waliullah semua, amin ya rabbal alamin. Maka sudah tidak boleh lagi kita sholat hanya sekedar gugur kewajiban, harus meningkat sholat jamaah. Besok kalau sudah sholat jamaahnya meningkat, hitung Pak, satu hari sholat sunnahnya kita berapa rakaat, wah ya kan. Habis itu nanti bagaimana kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita selama 24 jam, latih dulu dari pagi hari. Nah ini hadirin yang bisa kami sampaikan. Anda bertanya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silah-silapnya, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Semoga yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa nanti fardu kifayah, jamak qashar juga sudah oke.
nanti kemudian sholat jamaahnya juga bisa konsisten kita jaga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.